Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan Bunia. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 di kelas 5. Ingat, sebelum memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Nah anak-anak, hari Minggu ini sekolah libur. Namun menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibunya membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Edo berkata, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa yang ditanyakan oleh Edo, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Coba bacalah teks di halaman 3. Di situ terdapat gambar kelinci. Bacalah dengan seksama. Setelah kamu membaca teks tadi, coba perhatikan penjelasan Bunia berikut ini. Ingat, jangan lupa dicatat. Ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dapat bergerak. Yang kedua, bernafas. Ketiga, bertumbuh dan berkembang. Keempat, mengeluarkan zat sisa. Yang kelima, makan. Ini adalah 5 ciri dari makhluk hidup. Berdasarkan ciri tadi, yaitu bergerak, manusia maupun hewan dapat bergerak dengan bantuan organ. Fungsi dari organ tersebut dapat dijelaskan selanjutnya. Dan juga jenis dari organ gerak manusia serta hewan. Fungsi dari organ gerak manusia dan hewan adalah yang pertama berjalan. Yang kedua berlari. Yang ketiga melompat. Sedangkan yang keempat memegang. Kelima menggali. Keenam memanjat. 7 berenang. Selain itu, banyak juga fungsi lain dari organ-organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan yaitu ada 2 macam.
Jenis dari organ gerak manusia dan hewan adalah pasif, yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, sehingga dapat membuat tulang kita bergerak. Nah anak-anak, itulah organ gerak manusia dan hewan. Berdasarkan teks yang kalian baca tadi, kalian harus mengetahui ide pokok dari tiap paragraf. Apa itu ide pokok atau kalimat utama? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Fungsinya memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Sedangkan cara mencari ide pokok yang pertama, baca dari keseluruhan teks bacaan dengan seksama. 2. Pahami isi bacaan teks tersebut. Yang ketiga, temukan ide pokok dari bacaan tersebut. Ciri dari ide pokok adalah: ke-1, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat dari pembahasan bacaan. Berdasarkan ide pokok, paragraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Ialah paragraf yang letak ide pokoknya ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Ialah paragraf yang letak ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Ialah paragraf yang letak ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Contohnya pada paragraf ke-1, ide pokoknya terdapat di kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan dari ide pokok. Nah anak-anak, dari penjelasan Bunia tadi, cobalah kalian cari ide pokok dari paragraf kedua, ketiga, keempat, serta kelima pada teks organ gerak manusia dan hewan. Kemudian kalian cari pula kalimat pengembangnya. Setelah kalian mengetahui ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2, 3, 4, serta 5, kemudian kembangkanlah ide-ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf.
Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas. Contohnya, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian dilanjutkan, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Organ gerak pasif adalah tulang, sedangkan organ gerak aktif adalah otot. Kalian bisa juga mengembangkan menggunakan kalimat-kalimat yang kalian pikirkan sesuai dengan isi dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.